Cerita ini Bapak Manu mesen melawan ini. Ah. Suara asli sama aku lebih jelas. Baik, Shalom. Shalom. Sikangan Shalom. Shalom. Saya mau bertanya, kira-kira masih semangat kok atau Semangat yang masih firman Tuhan? Sebelum saya mulai juga, saya ingin memperkenalkan diri saya. Mungkin sudah disebutkan anak tadi bahwa nama saya Bapak Agustinus Bangga dari TKS Bisua Reskupen Tua Batu Kara. Dan saya juga ketua rayon, saya juga ketua Kesekutuan Doa Klasis Moroba. Saya juga pimpin banyak Kesekutuan di Klasis Moroba. Di sini Bapak Mama, saya juga ingin mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ada kita untuk kita
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas pemberian kuasa-Mu secara kemanusiaan Tuhan untuk ditembak yang tinggi dalam kerajaan sorga bersama Bapa dan dipimpin Roh Kudus oleh kami sepanjang hidup ini, terutama kami dari Soe dan akan bertemu dengan anak-anakmu di siang ini. Tujuan untuk kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Melalui firman-Mu kami akan menyampaikan. Kami merasa bahwa kami sebagai manusia kami tidak mampu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan pasti hadir bersama dengan kami saat ini, sehingga baik kami memberitakan maupun kami mendengar, kami bisa mendengarnya dengan baik. Mari berfirman kepada kami, dan kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Ketika kami menyampaikan juga, iblis juga tidak tinggal diam, dia akan mencari jalan dengan berbagai cara untuk menghancurkan kami atau mengalihkan pikiran kami ke tempat yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan pasti bersama dengan kami dan kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan. Mari berfirman kepada kami sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, Bapak Mama silakan buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 25. Saya tidak bawa Alkitab, saya pakai HP saja karena mata juga terganggu. Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Siapa yang mata baik, tolong bacakan lagi kita. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Siapa yang merasa mata baik, tolong bacakan lagi kita. Matius 25 ayat Lebih 14. Berdiri. ya. Matius 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Dua perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba lebih 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan sangkamlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Mama termasuk saya, kita yang mendengar firman Tuhan dan mau memelihara di dalam sisa kehidupan kita. Baik, sekali lagi shalom. Ada semangat supaya kita dengar firman dan mengambil. Ya, saya ini malam memberikan firman ini nanti singkat-singkat karena tadi ada kesaksian dari mungkin ada lama sedikit dan saya menyampaikan secara doktrinal. Apa itu doktrinal? Karena dasar-dasar kita. Ya, jadi pertama waktu di Getsemani pembukaan saya memilih firman di dalam kedua Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Itu tentang satu doktrin di dalam kekristenan kita, itu namanya doktrin predestinasi. Pasti saya sebut predestinasi ini Bapak Mama tidak tahu, tetapi dia punya terjemahan predestinasi itu bagian pemilihan Allah. Usbek kita ko awal. Nah, kalau misalnya Tuhan memilih orang-orang pilihan itu dari mulanya. Kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 4, di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Tapi kami bertanya itu namanya doktrin predestinasi. Maka waktu itu pada pembukaan di Bapak di sana, saya ambil ini ayat. Kedua Tesalonika 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Nah, saya memberikan banyak ayat sekali mendukung bahwa orang-orang yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan, karena di dalam kedua Tesalonika 2 ayat 13 itu orang yang dipilih untuk diselamatkan atau lebih yang dipilih. Nah, waktu itu sesudah itu di Nazaret dibawain, saya pilih lagi firman di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 tentang Sakeus. Sakeus ini dia seorang pemungut cukai dan kalau di dalam kalangan Yahudi dia orang berdosa. Ya, dan dia tersingkir. Nah, dari situ Yesus datang di kota Yeriko dan cari Sakeus. Karena Sakeus ini bukan hanya pemungut cukai, tetapi dia itu kepala pemungut cukai. Nanti sebentar saya jelaskan dokter-dokter ini. Nah, Tuhan datang di Yeriko dan cari Sakeus. Dan Sakeus waktu cari mendapatnya, Sakeus ini dia kepala pemungut cukai, tapi dia naik di pohon. Baru lihat Yesus, karena dia punya kakinya apa? Pendek. Jadi oleh ini hakam na tahu nan ini nan itu oleh seperti apa yang telah polisi ayat menghunat saya pihak. Jadi dia lari duluan, banyak orang ini dan dia memanjat pohon ara dan dia melihat sebenarnya Yesus seperti apa. Maka waktu itu Yesus datang dan misalnya kalau kita baca di dalam Lukas 19 ayat yang ke-9 dia katakan hari ini
terjadi keselamatan pada rumah ini karena rumah ini adalah keturunan Abraham. Ya. Maka di lanjut ayat yang ke-10 dia katakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah itu cari Sakeus. Nanti sebentar saya jelaskan. Lalu di mana lagi? Efata pun sini, saya juga ambil satu ayat lagi di dalam Amos 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Itu tentang suruh cari Tuhan. Kenapa suruh cari Tuhan? Karena Tuhan sudah menemukan kita. Ya. Nah, waktu itu suruh cari Tuhan karena waktu itu memang Sakeus ini dia dari dulunya sebelum dunia diciptakan, Sakeus ini sudah dipilih. Usibetnya lainnya Sakeus. Maka sebentar hidup di dalam dunia Sakeus bilang, ya saya juga ini, dia pilih sebagai kepala pemungut cukai, dia terima. Karena pemungut cukai dia anggap dia jalannya baik-baik. Tetapi ternyata kepala pemungut cukai ini juga orang berdosa. Maka waktu Yesus datang, dia tinggalkan kepalanya, pemungut cukai itu. Maka ini pemungut cukai itu itu agak sah. Asimo po, dia biasa asimo po dia nane. Ufay na ini manan simo tanis na po ni na impun ne kay utuma. Maka nasa Diyos ang kami aura paura simo manis iba operasi aura sa te dua kali kita. Nah, sekarang itu dianggap karena Sakeus ini orang pilihan. Kalau Tuhan tidak cari Sakeus, berarti dia tambah memungut cukai. Tetapi karena dia orang pilihan, maka dia itu adalah domba. Domba yang sesat itu, maka perlu Tuhan harus cari. Kalau kita melihat di dalam Matius 18 ayat yang ke-12, kalau domba yang hilang, mesti harus dicari. Karena itu domba itu adalah pilihan Allah. Dari mulanya. Ya jadi bapak mama kalau misalnya ini adalah pilihan domba-domba. Nah coba kalau ini domba nilai domba homestay kan tetong putar. Berbahagia kalau Tuhan cari. Tapi kalau Tuhan tidak cari, itu tandanya bahwa itu orang berarti. Ya. Atau nakamibiti, tetapi nakatoka lupa suku Tuhan esin tetokan usik kanang. Tapi kalau inok lo oy nama usik na nam. Poe ma usik na nam fena suku itu tandanya dia ini adalah domba yang hilang. Karena domba kenapa kok dia hilang? Karena hidup di dalam dunia penuh dengan berbagai keinginan. Sehingga lomit awak papi naman mo poe na ko orang. Satu, dia orang pilihan maka Tuhan percaya dia. Ya. Nah, waktu di Punsine, Efata Punsine, dia itu ini Tuhan cari, suruh kita cari. Karena dia sudah menemukan kita, maka suruh kita cari. Yaitu Amos 5 ayat 4 sampai 6. Waktu datang ke mana lagi? Tias. Ini Hosana Tias. Saya ambil lagi firman di dalam Filipi 2 ayat 3 ayat yang ke-12 dan seterusnya tentang kerjakan keselamatan. Sesudah mendapat kita, cari dan mendapat itu suruh kita kerjakan keselamatan kita. Yang kita sudah beroleh keselamatan, tinggal suruh kita cari. Kerjakan. Oleh misalnya usi fekit. Hiket mampu sosak ain oe to. Tapi usi fekit ain oe tua fesa fekit ain oe. Apakah itu ketibatangan on ini? Tidak bisa, mesti olah sabar itu supaya menghasilkan hasil. Maka di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai seterusnya tentang kerjakan keselamatan. Sampai tiada bosan dia saya tanya, bosan itu artinya apa? Maka itu kita kesenangan supaya kita harus tahu dia buat. Jadi bosan itu artinya ini minta keselamatan. Maka saya pilih itu kerjakan keselamatan. Ya. Saya tidak berubah waktu mau datang pilih di bosan, bukan tidak, tapi saya percaya bahwa kerjakan keselamatan. Akhirnya sampai sana pas. Nah, di sini Bapak Mama sekarang saya mau masuk di inti yang kita baca ini. Saya mau tanya, kira-kira Siloam itu artinya apa? Coba baca Matius Yohanes dulu. Yohanes ini 9 ayat yang 7. Coba baca itu. Saya biar ini yang bosan di sini ya baca.
Coba baca. Dalam kolam Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, jadi Siloam, ingat baik, Siloam artinya diutus. Jangan orang tanya Siloam artinya apa, itu Tuhan ini berapa. Tuhan ini kasih nama persekutuan Siloam. Nah, Siloam ini asal Yohanes 9 ayat 7. Siloam artinya diutus. Kenapa? Karena waktu itu seorang yang dia sudah buta, sejak lahirnya dia sudah buta. Maka dia datang kepada Yesus minta supaya Yesus menyembuhkan matanya. Maka waktu itu Yesus kenapa? Kalau kita membaca, coba baca ayat yang keempat, Yohanes 9 ayat 4. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang atau datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, jadi maka itu Yesus sekarang ini datang bertanya kepada Yesus bilang, kenapa kok orang ini lahir dia buta? Apakah dosa dari orang? Nah, Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau orang tahu ini anak kamu on me yang poin kita bukan itu bukan dosa orang tua atau dosa dia punya diri sendiri, tapi ini karena memang perbuatan aksi seperti itu supaya Allah dipermuliakan. Nanti baca yang sebelum seterusnya. Nah, maka itu Yesus katakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi hari masih siang. Akan datang malam tidak ada orang yang bekerja. Datang malam itu apa? Mati. Maka itu selagi teknoin onlah teman-teman seiman di persekutuan Siloam ini, kalau ini kita ini isi waktu ini untuk bekerja untuk Tuhan. Kalau mati tidak ada lagi. Coba baca lagi ini Penghotbah 9 berapa ya? 9 ayat 10. Coba baca ini. Coba baca. Penghotbah 9 ayat 10. Penghotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana yang kau pergi. Ya, maksa ya umuk menhol 5 minggu sekuat tenaga karena tidak ada lagi bekerja di dalam dunia orang mati. Mata kepeputih. Selagi masih hidup ini kita isi dengan pekerjaan Tuhan. Supaya kita mati dan ada punya ini. Maka nanti saya hubungkan dengan tadi firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, Matius 25 ini berbicara tentang hak kerajaan sorga. Karena dia berkaitan kalau mulai dari pertama dan sampai terakhir itu penghakiman terakhir. Hak kerajaan sorga nakaplena teno tunan besa mo eno ona usik mese leman bo ine sa inoni talenta es na pini funi mate es na pini funuat es na pini upus okat inaw kun okat nenat nan cek ni funi ni homami mo pini ka na ye wa beta pai me ko sala kita pe me nem on let not new abit new funi na inamin na pini funi man boys kahit na po bagus o mamantang malin mo okat na kantino pa ne nuwa ang na nu ho mo mai lo fe ko le ne ni fu na ho mi ko ne na ko mi ko ko ta o tung an ne ni fu na wa ni fu ha si na o mantang ha mo malin mo Tiada le hamba yang kiti le nu na ini niu flesa inang tao ng ana. Nali ko na ni inaman na toro nun hay all ng supa. Na akhirnya le tuan na nakaro ini hamba pemalas. Sampai saya berdebat, saya bukan berdebat, saya dengan ini Kak pendeta kami berdebat tentang ini ada. Saya tanya pendeta, saya bilang begini, Pak pendeta yang dapat ini harta atau talenta yang satu talenta itu dia orang pilihan atau tidak? Pendeta sendiri dia jawab saya bilang pasti dia orang pilihan. Saya bilang saya memang menggaya Pak pendeta. Yang dapat satu talenta ini dia bukan orang pilihan. Kalau dia orang pilihan pasti Tuhan bekerja bersama dengan dia dan dia pasti dia mencari dan menguntungkan.
tetapi dia bukan orang pilihan. Maka dia ini adalah hamba pemalas. Dia bukan dipilih untuk diselamatkan, tapi dipilih untuk masuk dalam neraka. Maka bagian terakhir yang tadi adik baca itu bilang campakkan itu hamba yang pemalas itu ke dalam dunia kegelapan itu. Dan dia akan dapat gigi di sana. Dapat gigi di sini dalam arti dia ini susah. Dia itu menderita di sana. Nah ini adalah orang yang tidak dipilih Tuhan. Ya, kalau misalnya yang dapat 5 talenta dan 2 talenta, ini orang pilihan Tuhan. Pendeta bilang tidak Bapak, saya punya ini karena dia ini kalau bukan orang pilih, kenapa kok Tuhan pilih? Saya bilang ada Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk bagian kebinasaan. Saya munculkan ayat, coba lihat Amsal 16 ayat 4. 16 ayat 4. Coba baca itu ayat. 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari yang terdahulu. Orang fasik di sini adalah orang jahat. Usia ditetapkan yang ini dan binasa. Kalau Tuhan memilih orang itu untuk selamat, tidak mungkin dia mau binasa. Saya munculkan ayat ini pendeta sudah. Pendeta sudah. Saya bilang cara kita menafsir ayat jangan membuat ayat-ayat yang lain. Karena waktu Tuhan memilih 12 rasul itu juga, satu dibuatnya untuk binasa. Itu siapa? Yudas. 11-nya dipilih untuk selamat, tapi satu itu dipilih untuk menggenapi kebuatan. Yaitu untuk menjual Tuhan Yesus dan Yesus menjadi mati. Kalau begitu, kalau orang saya dengar bilang, kalau begitu kita harus puji Tuhan, tidak bukan kita tidak puji Tuhan. Tapi memang Tuhan sudah tetapkan dia untuk menjadi Tuhan. Tapi waktu Judas membuat itu, dia tidak sadar bahwa dia jual yang Mesias yang mempengaruhi banyak orang itu, hidup banyak orang. Ya. Nah, saya kembali ke ini. Tuhan memberikan 5 talenta sesuai dengan kesanggupan kita. Dan dia memberikan untuk kita boleh bekerja. Misalnya karunia-karunia yang kita peroleh kalau seperti saya, Tuhan memberikan karunia untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi semua firman yang ada di sini saya menafsirkan dan memberitakan. Maka itu yang tadi saya katakan bahwa doktrin kita, dasar kita, mesti kita harus tahu. Maka malam ini malam terakhir yang saya datang untuk kita ini, maka saya pilih itu. Karena pertama dipilih diselamatkan. Kedua, domba yang sesat harus cari, karena dia sudah orang pilihan. Ketiga, suruh harus cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena kalau dia sudah cari kita, pasti dia menemukan kita dan suruh kita cari kembali. Karena kalau tidak cari, pasti tidak bisa kita binasa kalau sudah pilih kita. Dan yang ini ditias itu kerjakan keselamatan. Maka kerjakan keselamatan seperti di toko matfoi namanya ini kerjakan keselamatan. Keselamatan bukan kita hanya kita, tapi tidak. Keselamatan itu hanya anugerah saja. Saya contoh. Ini sawah ini kita tidak mampu beli. Keselamatan itu tidak mampu beli. Boleh orang beragama lain dengan kita, agama lain katakan begini. Mari kita berbuat baik untuk dapat selamat. Ingat mo ale ko tatamnu ne sorga. Itu tidak bisa. Manusia itu pada dasarnya berbuat jahat dan tidak bisa masuk sorga. Maka Tuhan hanya memberikan keselamatan atau sorga itu gratis. Fake itu cuma-cuma. Eselo fe contoh. Kita mampu sosak ke ain oe. Tapi naik nan ain oe itu semua fake. Yuk, kira-kira tak ain oe itu. Mesti olah hati po katain hai dan poe. Itu berarti kalau fake ain oe kami akan ngurau, ini lain ain oe kami otak. Apakah ain oe bisa kuitan hai saya kita orang persekutuan ini dipilih dari mulanya sebelum dunia dijadikan, dipilih untuk selamat. Dan ketika kita percaya Yesus, sudah dimeteraikan kepada kita keselamatan. Maka itu kalau kita baca Efesus 1 ayat 13,
ketika kita percaya Yesus, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberikan pengudusan terhadap kita dan kita selamat. Kita selamat. Maka itu, kalau sudah selamat, harus kita keselamatan. Kau enak atau mau natang, kamu kau orang Kristen, ya orang Kristen. Kau beriman, ya aku beriman. Tapi di dalam tingkah lakunya, dia hidup dalam kemabukan. Ini nak cuma orang lelong anak ini sering bersaksi. Intang maklimas ibu ini mengaku. Pero untuk kalau Tuhan panggil dia, lewat satu tantangan oleh lo anak bersaksi. Tapi kalau usia biar kita sampai kita mati dalam kemabukan, jangan harap dia masuk surga. Kasih maka oleh Tuhan kami ini maaf meskipun mati. Iwan yang kemana Tuhan pilih dia pisau tidak bisa. Semoga arahnya diterima, maka doa ini tidak diterima. Saya pernah bersaksi di mana saya bilang jangan doa orang mati, karena kita tidak tahu mau dia kemana, ke surga atau ke neraka. Ya. Kalau ke neraka tidak bisa pindah ke surga, karena sekali di neraka tetap di neraka, sekali di surga tetap di surga. Dia tidak bisa doa untuk mutasi di sana, karena kisah Lazarus dan orang kaya. Kalau kita baca di dalam Lukas 16 ayat 19 dan seterusnya tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus na kena orang kaya na Bapak Abraham na Lazarus. Ay Bapak Abraham liu na Lazarus na even tape na iman no ay tao ko na une makata ne susah mati si imo na maputli. Nakambi sa fat. At tape na nagtatnaw fleko pero mo isa ka na tape ko na nanis isa. Nah itu sudah, itu Yesus yang katakan memberikan perumpamaan, bukan perumpamaan tapi itu nyata. Nah kalau kita percaya ke ayatnya, berarti Yesus omong kosong. Jadi maka itu selagi hidup ini usahakan supaya sebentar mati masuk surga. Kalau sampai di sana baru doa mau semoga arwahnya diterima di sini, tidak bisa lagi, tidak bisa. Karena apa? Karena nasib kekal ditentukan pada saat mati. Penghakiman individu. Itu Ibrani 9 ayat 27. Manusia itu mati setelah itu dihakimi. Coba baca itu ini Ibrani 9 ayat 27 atau 29. 27 ya. Coba baca. Ibrani 9 ayat 27 ya. Coba baca. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, jadi manusia mati setelah itu dihakimi. Misalnya orang talenta, tahu tugas dia kau sangat sulit. Himai tahu yang ini. Himai ini tahu entah berapa hari baru tidak pas. Tapi waktu saya punya nafas putus, sudah keyakinan sudah ada dan saya punya roh atau jiwa sudah ada di surga atau ada di dalam neraka. Nah kalau isinya ada di neraka, tidak bisa berdoa untuk pindah ke surga, tidak bisa. Maka kau itu tanya di Facebook nanti jadi berdoa bagi kami atau semoga arwahnya diterima di sisi itu doa itu tidak diterima. Maka orang Kristen kalau memahami seperti itu, orang Kristen sesat. Ya. Begitu nafas putus sudah masuk dalam neraka dan di surga. Itu dua tempat, tidak ada tempat yang ketiga. Walaupun ada kita pun saudara-saudara lain juga. Atau yang amat ini semangat karena mandang ke etsolan neraka itu tempat sini kan. Karena kami tua aku dia tahu ini kami kita orang Kristen dia dua majelis. Apa yang mati ini dia jiwa atau rohnya di mana? Bilang ada di tempat sementara. Sekarang tempat sementara itu nama apa? Nak doa untuk ini. Tapi kok pemahaman tidak ada punya dasar. Nah kalau misalnya ada dasar, ayo tentukan kita ayat Mei dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, apa pemahaman saya? Tapi saya mau kasih tahu ada sejumlah ayat yang saya mau kasih sebagai dasar bahwa orang begitu mati langsung surga dan langsung neraka. Maka lihat orang yang amat tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Ya, itu urusan Tuhan. Dan esentin karena orang yang saya amat. Kalau orang yang amat, saya kata wah. Ada dasar, saya bisa omong pakai dasar ayat firman Tuhan banyak. Saya bukan hanya omong-omong. Kalau tanpa dasar kita omong,
Orang bilang ini ya penting. Tapi ada dasar. Coba lihat ulangan. Ulangan 18 ayat 11-12. Ay lole itu. Ang mo sa anak lole itu ay. Ulangan 18 ayat 11-12. Ulangan 18 ayat 11 dan 12. Seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, ini dilarang. Menyembah, meminta petunjuk kepada orang mati. Dilarang. Lalu coba Imamat 20 ayat 6 dan ayat 27. Imamat 20 ayat 6 dan ayat 27. Ini ayat-ayat penting perlu kata supaya bisa dimudah. Imamat 20 ayat 6 dan ayat yang 27. Imamat 20 ayat 6 dan 27. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan menyelenapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, coba 27. Ayat 27, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilantari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ya, ini ayat-ayat. Biasa orang-orang persekutuan saya dengar ada yang bilang dapat karunia, tapi itu nasreve ala le persekutuan itu ini namolok le on amat nok in mate lain le mengatangan isi dirasuk awal dari imo. Tidak ada di dalam firman Tuhan bahwa dirasuk awal, hanya dirasuk roh jahat. Kenapa kok arwah itu jahat kok masuk di sini, sementara jiwa atau roh sudah ada di dalam sorga atau di dalam neraka? Sentino ni mabeli ha amayat sa inami te kalau kana na bela kon na mi umati ifai ne kan ampoi flumo kan nam tau ni masampoi amayat sa pe mo ni maya sa chuban fe fiwa na amate sa ambian ta na ta abi tau na mate fi no kon na sonic center ang SLP sabi ini memang aneh amates na nakluhapan ni maman apat tao ko. Hai sang suak lain win et mak ini nak kona ada ni win ifet ni fet na sape kan he es ni man ni lupai. Nak bawa win na nem au i kan na. Jadi ngom na kan ki mom to ki win le ko te hi kan nau han ni mo e fa u na kroe ma ten wah pane so ni set na hat mo e na ne u me le sa. Sang tua bes ne mam na morok no. Ai som nam tao pe ro na. Roh itu roh atau jiwa orang mati karena dia sudah ada di sorga dan sudah ada di neraka. Dan waktu orang kaya suruh Lazarus kalau bisa hidup kembali atau pulang ke dunia untuk kasih tahu masih 5 orang sudah tidak diisi tangan untuk disebut. Nanti baca itu Lukas 16:19. Jadi maka itu kita orang persekutuan ini harus pegang yang benar. Saya punya persekutuan juga ada mata rohani dan itu, tapi saya membedakan. Kalau in eut kaum in itu mah beda na kuan, sila ko sing fanane. Aku sih, saya bukan artinya anti untuk mau kasih tahu, tapi saya harus tes dengan Alkitab. Kalau ina kung nakne lain kau kamu itu menjadi itu anak-anak. Jadi nah buat yang umat Islam. Dan jelas kalau nama buat umat mesti anak i kan kaya terus kan leo oke di bapak mah santo fesli hinan matan neman itintahan di anak i man kaya o katenaw mo pe anak matong yun kami itu na anak tenahan mo ni
ama metis dia mati nama helak ni dia sudah dia, maka itu ada dasar untuk pemahaman mesin. Oh, harus mulai itu. Tapi sesungguhnya kuburan itu ya hanya buat untuk tanda, tapi untuk menyembah itu tidak usah. Maka doktrin-doktrin dasar kita sebagai anak-anak persekutuan, orang-orang yang punya terang yaitu firman Tuhan, kita harus mencari contoh. Dan orang yang dikatakan punya karunia harus uji duluan. Jangan hanya terima mangka-mangka. Maka karena kalau KKR biasa atau menyukai KKR nak kesembuhan ilahi atau tidak kenal kesembuhan ilahi. Tapi kalau hanya hotel biasa-biasa seperti orang yang yang karunia itu kan mujizat. Tapi itu kakak bukan KKR, KKJ. Kenapa KKJ? Kebangunan jasmani. Tapi rohani tidak. Tapi kalau KKD, kebangunan doktrinal yang dasar-dasar ini kita harus pegang, itu yang benar. Ingat bahwa tubuh ini hanya sebentar. Kalau orang fokus hanya KKJ, kebangunan jasmani, sebentar jasmani ini tidak ada lagi, dia akan dibalikan. Tapi rohaninya kosong. Makanya oleh bila lapangan kalau kesembuhan ilahi ini malah, semua orang berlomba-lomba. Waktu Pak Yusafat yang di Kota Soa ini tidak kena pil, tidak ada dosa. Jadi hanya hakikatnya ketemu orang lapis, nahin oleh lapangan, oleh nampak mati. Atau kau sekali kau Pak. Tapi dia nak katakan leko. Bukan kita tolak kesembuhan ilahi karena waktu Yesus ini dia menyembuhkan orang sakit. Tetapi kita harus tes dari firman itu. Maka poin itu apa poinnya? Hamba-hamba Tuhan yang kamu dengar bisikan dari Tuhan harus tes duluan. Karena ada bisikan dari setan dan ada bisikan dari kita sendiri. Karena roh yang dari atas akan berbicara tentang Tuhan. Coba baca pertama Yohanes 4 ayat 1. Saya bisa omong pakai supaya orang mau bangsa juga ada. Pertama Yohanes 4 ayat 1. Pertama Yohanes 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang dikasihi, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Coba terus. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya, terus. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi kita harus uji. Jangan hanya terima minta-minta. Tapi final kita kalau kita mau apa? Lihat dia baca nama setelah usi Yesus. Tetapi kita harus lihat buat. Nanti kita baca di dalam Matius 7. Ya, Matius 7 itu baru kita lihat di situ. Matius 7. Ya. Ayat 15 ya. Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Dari buayalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari sebang duri atau buah ara dari rumput duri? Ya. Jadi maka itu ini sesuai dengan ini pasal Yesus. Tapi kita harus uji. Apakah yang dia beritakan itu asalnya dari Tuhan atau dari Tuhan? Karena dia datang banyak mujizat yang dia buat.
saya langsung di 24 ayat 24. Tobat itu. Tapi 24 ayat 24. Itu sudah terlambat akan tidak terlambat, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang dunia juga. Ya, jadi mujizat palsu itu. Memang dia menpoya itu sebenarnya. Jangan percaya. Karena ini mesti membuat banyak mujizat. Kamu mesti dengar dia punya acara. Karena kalau kita baca di dalam kedua Petrus 2 itu tentang guru dan anak. Dia akan memasukkan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Sekarang ini media sosial ini banyak sekali pengajar-pengajar dan berita-berita. Kita harus waspada. Kita harus tes dari itu. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kita orang-orang tersebut Tuhan baru dipilih sebelum dunia itu. Maka orang lewat dihitakan dapat ini. Yo ada hai tentang na tua satu punai. Masih bakal poin hai bagian kami, biar bagian kiri itu harus kami. Itu karena penghakiman ada yang tidak dipilih untuk binasa. Yang tadi kita baca Amsal 16 ayat 4. Matius 5 ayat yang ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini upah, tempat tinggi dan tempat rendah. Upahmu besar di surga, bisa dicilek situ nasa. Upahmu besar di surga. Nah, itu ada perhitungan upah di sana. Maka kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat Matius 5 ayat 11-12. Matius 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, berarti ada itu bisa kecil. Bahkan ada orang imam lain teke oleh membiak ini ada dia punya ayat yang nanti kecil-kecilan upah. Coba baca itu Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, maka berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dan tambah teh, tambah kopi, tambah dengan makan upah. Bermalatis. Jadi apa yang kita buat di dunia ini untuk Tuhan tidak kehilangan upah. Nanti upahnya kapan? Mari 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku dan bagi merasa kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini mesti nak upah membayar nilai hikmah di papi. Kau tak sulit nak tulah utang kau yang masuk untuk amat apa? Susah mentah upah siap kau yang tak boleh. Upah siap itu yang ditaruh ni usia sebagai orang kaya. Nah, mesti diupah. Satu firman lagi. Pertama Korintus 15 ayat 15. Pertama Korintus 5 ayat 15 ayat 58. 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih,
berdirilah teguh dan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab mengetahui bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaymu tidak sia-sia. Amin. Amin. Itu firman yang kita akan menilai istilah. Kau jeripaya kasu, kau hai mau kuse usisu ilahi. Jadi kau ini dipakai ni tak bukan mak suset mamai kami nak makan ayam mesti mas au tak luy menes au anu tak luy menes pokoknya ini menes. Tapi yang pasal fisik ini boleh sakit. Tetapi kami percaya bahwa rohani kami pasti mendapat keselamatan pada waktu yang akan datang. Jadi maka itu kita bicara terus untuk Tuhan itu firman Tuhan yang kata bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Apa yang kita buat untuk anak-anak Tuhan atau untuk kita saling melayani tidak sia-sia. Maka saya juga memberitakan firman ini juga tidak sia-sia. Kami punya firman juga ada. Daniel 12 ayat yang ketiga, dia bilang karena orang-orang bijaksana akan menuntun mereka kepada kebenaran. Mereka seperti bintang di dunia. Saya bacanya Daniel 12. Coba cari ke mata tergantung sini. Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selamanya. Ya, maksud orang-orang bijaksana itu menderita firman. Hanya bisa mimpiin orang lain cahaya yang ya. Jadi maka itu istilah kita hati sesuatu yang lain. Maka orang yang sudah dipilih pada waktu penghakiman terakhir bukan dipilih untuk menghakimi lagi. Segala dosanya sudah ditebus dan semua apa yang dia buat itu Tuhan catat semua dan akan memberikannya kepadanya. Karena di masuk surga itu ada tingkatan-tingkatan upah di sana. Seperti yang tadi kita baca. Banyak sekali ayat yang kita baca. Jadi maka itu Bapak Ibu sudah sekalian bagi lagi siloam jadi artinya diutus nyawa itu menakan poin ini sebenarnya poin kau poin muka usi kenai kau anggap Bapak bukan orang ini kau dipilih untuk dinas boleh poin tapi kalau poin pilih resiko ajaran kalau ajaran sesat kau bisa pilih tapi kalau ajaran benar lalu kau silakan nanti masing-masing akan menerima upah itu dari apa itu. Saya akhiri ini dengan baca kasih satu firman di dalam kedua Korintus 5 ayat yang ke-10. Saya akhiri ini nanti saya kasih kesempatan sedikit saja di anak John untuk tambahkan sedikit setelah itu habis dan akan kembali kedua Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi maka itu mau menjadi semua itu aleko posisi itu aleko tapi mau ambil posisi itu mau aleko firman Tuhan bilang apa yang kau tahu itu dia kau buat ya kalau dia 6 ayat 7 itu bilang apa yang kau tahu itu yang kau tuan. Jadi kalau cel pas setiap nafas siufane ata ayat cel sa keciupan bisa saya na keciu mo ambil itu sok keciu itu ikut buat itu mo ambil kami sekarang kayak buat suku kayak setusi dia meskal usina on lelo bapak lah buat dia 9 bapak dia berkasih kutibu dan kuhajar itu relakan hati dan bertobat meskal kan tibu fokat ni materi ang mo di penan ko ni terus pa ito ni siu tapi na to ni nako wah pak ban na teloy alkitab ni umne masuk iso menes sampai naik apa saja syukur di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dia bilang berbahagialah apabila kamu mengalami berbagai-bagai tantangan. Ang humwe sa tuwa iso umat tu kasi nanen lin manisin at imeso sa tanang tuknen di ime. Papanapat niya.
Maka Yesus katakan orang sehat tidak diminta dokter, hanya orang sehat. Jadi mungkin sampai di sini mudah-mudahan jangan bosan yang saya memberitakan ini. Mudah-mudahan firman Tuhan menimpa kita dan saya tidak aminkan nanti saya beri kesempatan ini. Terima kasih dan saya beri kesempatan. Jadi sebuah tujuan Pak John. Tuhan Yesus. Ini oke. Lại ý chế sẽ nào rồi. Mas nak anak isnya ini mama bikin mai tidak. Tahun dia bang ketemu orang lain pusing nau ini dia tanggal enam mati dan dia amin aman dia lah. Mereka ini anak empat ini anak isnya memang tinggal bolang yang untuk memahir itu tidak nau. Saya nau lagi berapa. Nimeltä mä olen Lilleen, mä voin no te kesäksi no tämmönen Vetman siis siitä päivänä sanoo lopettanut vähemmän suhteen sitten ja Ya, baik. Salam. Salam. Puji Tuhan malam saat ini kita bisa berkumpul dan bersukacita bersama di dalam rumah Tuhan ini yang menjadi hal luar biasa bagi kami, yaitu malam saat ini bisa bertemu dengan Bapak Mama di tempat ini. Masih ada sukacita? Masih ada. Ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan ada. Amin. Amin. Dan kita percaya Tuhan ada di sini. Dan tadi kita beribut, kita menyanyi, kita bercerita, bersaksi bagi firman, baca ayat. Itu Tuhan ada di sini. Jadi di malam saat ini juga kami yang dari Soe, baik Bapak Ano dan dari Kupang dan juga kami yang dari Kesetnana, kami bersyukur kita bisa bertemu di dalam kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita tidak bisa bertemu, tapi karena Tuhan kita bisa bertemu di malam saat ini. Kemarin juga kami berjalan ke tempat yang jauh, yaitu di batas Olego. Itu turun menurun yang sangat susah. Dan kami juga kewalahan dengan oto yang rusak. Tetapi puji Tuhan kembali baik. Bahkan menurun ngeri, tetapi Tuhan jaga sampai kami sampai sore dengan selamat. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Jadi kami tadi juga jalan kami bercerita, memang di situ itu bahkan orang beliau saja tidak pernah di situ. Tapi kami dari Kesetnana kami bisa sampai situ. Hari ini juga kami ada datang sampai sini. Jadi itu memang luar biasa. Jadi Bapak kita bersyukur malam saat ini kita sudah mendengar firman Tuhan yang sangat banyak dari kesaksian dari Bapak Sera dan juga Bapak Banu yang bersaksi bagi kita. Dan ini adalah suatu bekal untuk kita
bekal untuk kita punya hari-hari yang akan datang. Karena selagi kita hidup di dunia ini, yang menuntun kita siapa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi Bapak Mama tadi kita dengar firman juga tentang talenta. Talenta ini tadi kita bilang bahwa itu adalah ukuran tentang uang. Ya, ukuran tentang uang. Kalau di dalam bahasa kita sehari-hari, talenta ini orang Indonesia bilang talenta itu adalah sesuatu kelebihan, suatu bakat. Talenta itu suatu yang dimiliki oleh satu orang dan orang lain tidak miliki. Nah, kita mau berbicara seperti ini. Bagaimana kita mau menjadikan sebuah pengertian ini menjadi satu? Yaitu talenta ini adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Ya. Artinya sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan, hanya dari Tuhan saja. Ya. Jadi Bapak Mama, mari kita belajar dari firman yang tadi bahwa kita harus menjadi hamba yang setia. Jangan seperti hamba yang satu. Dia punya talenta sudah sedikit, dia pemalas, dia tidak mau kerja. Yang lima itu sangat banyak, tetapi dia rajin untuk kerja. Bahkan dia memberi bunga 5 talenta juga seperti yang diberikan Tuhan. Dan juga yang ketiga yang dapat 2 talenta, yang dapat 2 talenta juga dia bekerja dan dia memberi hasil. Ya. Dan firman Tuhan yang tadi ini sangat menguatkan kita. Supaya apa? Supaya kita bekerja untuk Tuhan. Kita tidak usah tadi Bapak Anu bilang ada upah. Dan itu janji firman Tuhan, bukan Bapak Anu punya bahasa. Itu janji firman Tuhan. Ada upah. Ya. Apalagi Tuhan yang sudah mengasihi kita, Tuhan yang sudah memberikan kepada kita kerajaan surga, kekekalan. Kita sudah punya kekekalan, Bapak Mama. Amin. Kita sudah punya kekekalan. Hari ini kita hidup di dunia ini sementara. Suatu saat kita berpindah ke alam yang baru atau dunia yang baru, yaitu kerajaan surga. Maka di sana Tuhan sudah menyediakan tempat yang baru bagi kita. Ya, tempat yang baru bagi kita. Mungkin saya mau menambahkan sedikit saja dan di sini saya juga mau berbagi cerita tentang kehidupan saya, di mana saya juga tadi Bapak Aben sempat bercerita juga tentang kehidupan Bapak Aben. Saya juga seperti ceritanya seperti Bapak Aben. Saya juga kena ajaran dari Tuhan dan saya juga kena teguran karena masih mau hidup ikut dunia punya mau. Ya, masih mau hidup ikut dunia punya. Tadi saya baca ini firman, saya merenung dalam diri saya dan memang ini luar biasa. Kenapa sampai Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa yang harus kita jaga. Tetapi kadang kita manusia kita tidak menjaga talenta yang Tuhan berikan. Sesuatu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Bapak Mama saya dipercayakan untuk bermain musik di gereja, pimpin teman-teman pemuda untuk menyanyi di gereja, latihan paduan suara, latihan vokal group. Tetapi saat saya di Kupang, saya sudah mulai mengenal dunia luas, dunia bebas begitu. Dulu masih dengan orang tua, tinggal di rumah jadi masih ada batasan, tapi sudah kos, sudah hidup ikut kemauan sendiri. Ini malam mau terbang di mana, mau jalan di mana, mau sampai pagi atau jam berapa pun bebas. Di situ saya mulai sudah terpengaruh dengan keadaan dan saya dipercayakan untuk membimbing pemuda di gereja Lasiana juga, tetapi saya mulai mengenal dunia gelap. Ini lebih enak. Jadi kok ini saya mulai lupa pekerjaan Tuhan. Saya mulai lupa tentang talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mulai lupa. Dan saya ikut ini dunia punya mau dan saya mulai bernyanyi pakai talenta yang Tuhan berikan. Saya mulai bernyanyi di pesta, saya mulai kesenang orang di tempat-tempat hiburan, tempat gelap, tempat dunia malam. Nah, saya mulai buat orang untuk lebih menyenangkan manusia, lebih menyenangkan dunia, dan saya terjerumus di pergaulan bebas begitu. Tetapi di suatu saat, yaitu di tahun yang lalu 2023, saya ditegur dengan sakit penyakit yang berat sekali. Sangat omensem fena. Bahkan orang bilang, Yon Banu kayaknya sudah mati. Ya. Orang bilang ini Yon Banu kayaknya sedikit lah. Bilang kamu dengar, bilang dia sudah mati. Cukup pikir logis kita, dia bilang susah bahaya lah. Nah, saya keluar masuk rumah sakit, Bapak Mama. Aku tamu mena sekali kos berkurang di mana? Malah saya pergi rumah sakit bukan berkurang, tetapi tambah foe, tambah kumat. Saya punya penyakit ini, saya heran karena tadi Bapak Alan bilang bahwa memang kalau penyakit proses ini dokter yang keliling dunia saya tidak mengerti. Tuhan bikin, artinya Tuhan bikin yang kita bilang lasingkakan.
Ya, jadi saya berkiri di rumah sakit dan autian nak komnanu ilu umen si rujuk komnanu umen si, tetapi saya tidak mendapat keringanan. Dan juga saya kembali berobat di berobat kampung nak komnanu pelana tatu 60 tahun meses. Au na mampul ko to fenomeno to nas kan ko fe ka ko iwi na orme na mas kale ko na komnanu telo pelana mut masan mai ko ni on yun na komnanu nomor 1 islana. Saya berkeliling mama bilang saya sampai orang bilang ini dia nomor 1, saya sampai bilang ini dia nomor 1, tapi saya tidak mendapat keringanan. Saya tidak mendapat bilang sakit berkurang. Mulai dari situ saya merenung dan saya kembali ke kamar. Setiap hari saya merenung, saya membaca firman. Dari situ saya mulai mengenal ternyata Tuhan ini bisa menyembuhkan semua sakit. Ternyata Tuhan ini kita main satu sendiri nilai oke. Bahkan orang mati saja yang sudah dikubur 4 hari pun dibangkitkan. Dari situ saya sudah mulai berpikir bahwa Tuhan ini luar biasa. Jadi lebih bagus kita cari Tuhan daripada kita cari hal yang sia-sia. Ya bukan artinya saya bilang bahwa rumah sakit sia-sia atau orang ini sia-sia. Tapi menurut saya dalam pribadi saya, semua itu adalah sia-sia untuk diri saya sendiri. Ya. Dan saya berpikir bahwa tidak ada, saya membaca firman, saya berpikir bahwa ternyata tidak ada nomor 1 di ini dunia. Yang nomor 1 hanya Tuhan Yesus. Makanya dari situ saya mulai belajar firman. Saat saya merasa sakit, saya masuk ke dalam kamar. Saya berdoa dan saya membaca firman. Saya menangis. Saya seolah-olah saya itu adalah seorang bayi yang dimana membutuhkan kasih sayang seorang ayah, yaitu Bapa kita di sorga. Di situ saya menangis. Setiap kali saya merasa kumat, saya kembali ke kamar. Saya minta, Bapa, ini aku Bapa. Saya anakmu, jangan tinggalkan saya. Saya menjerit kepada Tuhan. Tetapi benar, tadi Bapak Alan bilang apa? Kita punya Tuhan ini dia luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ya, dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi singkat cerita, sampai saat ini saya masih sakit, tetapi saya mau untuk melayani Tuhan. Itu waktu saya serong, jadi saya melayani manusia, saya pikir senang manusia. Saat ini Tuhan sudah cari saya dan kembali saya. Dan kalau memang tadi Bapak Abel bilang bahwa Tuhan cari ini beda. Kita cari Tuhan memang enak. Tidak pernah bilang kita cari Tuhan, kita pergi di gereja, orang bilang oh itu kita sudah cari Tuhan. Kita pergi ibadat, orang bilang itu kita sudah cari Tuhan. Tetapi di saat Tuhan yang cari kita, maka kita rasa bahwa kita tidak akan mampu. Terkadang saya merasa tidak mampu, saya kembali ke Bapak Banu bilang, kita punya napas ini Tuhan yang ada pegang. Jadi kita mau lari di mana juga dia sudah tahu kok. Kita bilang kita punya napas ini mau putus, tetapi Tuhan bilang, nice itu anak feka namanya. Dari situ saya mulai kuat dan saya mulai belajar dan puji Tuhan ada hal yang saya perlu cerita sedikit bahwa kemarin juga kami sempat saya dipercayakan oleh beberapa hamba Tuhan dan mereka sehingga saya bermain mereka musik di Molo dan kami lakukan KPI di sana dan di sana juga mereka melibatkan kami, saya dan juga Kakak Ayu di sana untuk kami mendoakan orang sakit. Di situ saya berpikir kembali, saya orang sakit berdoa ke orang sakit ini bagaimana ini? Ya, memang berpikir secara manusia memang luar biasa. Tetapi itulah yang Tuhan rancangkan bagi kita, aneh-aneh. Karena kita berpikir, ini memang sakit. Ganjil sekali kalau kita mau ke skuad orang sakit, sedangkan kita sendiri ada setengah mati ini. Kita sendiri ada lemah ini. Dan memang itulah Tuhan kita. Tuhan membawa kita melalui jalan-jalan yang tidak kita mengerti. Saya pulang saya bercerita dengan Nona Ayu di sini. Dia sendiri adalah dia juga adalah calon saya dan kami dua masih kuliah. Tetapi di saat saya sakit dia yang merawat saya dan di saat saya sakit dia yang mendukung saya di dalam proses yang saya alami ini. Dari situ juga orang tua juga bilang ini kalau dia sudah rawat kalau begini berarti kita harus pergi supaya berkenalan dengan orang tua dan puji Tuhan kami sudah mulai ke jenjang yang lebih serius lagi.
Dan di situ Bapak Mama, saya sakit juga, kembali kepada sakit, saya sakit juga, saya masih tergantung yaitu tugas kuliah. Tugas kuliah saya masih kerja tugas akhir. Saya jatuh sakit, saya mau kerja tugas akhir. Mereka lah yang membantu saya bersama dengan kakak Nona yang ada guru di SD sini, SD Batu Tek sini. Dan mereka lah yang membantu saya, mereka PP Kupang untuk membantu saya dan pedagang pengerjaan tugas akhir saya. Puji Tuhan, saya sakit dengan bulan Februari, bulan 2 dan bulan 2 2023. Puji Tuhan, kemarin bulan 2 2024 saya wisuda. Meskipun dalam kelemahan saya bilang, Tuhan ini kalau saya berdiri di depan dosen pasti saya jatuh. Tetapi saya dikuatkan oleh beberapa hamba Tuhan dan saya dengan iman saya mau jatuh maju, intinya dengan iman beta maju. Di situ saya maju Bapak Mama dan puji Tuhan saya bisa ikut wisuda kemarin bulan Februari dengan baik. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan kita luar biasa Bapak Mama. Hari ini mungkin kami orang-orang muda kami masih butuh belajar. Seperti Bapak dan Mama mungkin sudah banyak sekali pengalaman, tetapi kami anak-anak muda butuh belajar. Mungkin di sini ada beberapa anak muda atau ada beberapa anak-anak kita yang masih berumur seperti kami atau di bawah kami atau seperti teman-teman. Ajak bergabung di tempat doa seperti ini. Ajak bergabung untuk mengenal belajar, mengenal Tuhan. Ya, karena kalau Bapak Mama sudah menua dan sudah tidak ada lagi siapa yang mau melanjutkan rumah doa ini. Rumah doa ini. Bapak Mama saya tidak kenal persekutuan, tapi sakit kenal memang. Sakit cari persekutuan. Ini Bapak, ini saya punya Bapak kecil, kami rumah tidak lumayan tidak terlalu jauh. Bapak sudah mendirikan persekutuan sudah terlalu lama, tetapi saya tidak bergabung di persekutuan. Mulai saya sakit baru saya bergabung di persekutuan. Saya tahu yang namanya persekutuan itu seperti apa. Ternyata persekutuan itu adalah sesuatu yang Tuhan bentuk benar-benar. Ya, kita di Bapak Alam bilang kita pergi gereja, kita pergi ibadat. Jangan pikir itu sudah cukup. Mari kita bangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan itu saya temukan di dalam persekutuan. Di dalam persekutuan kita mengambil hubungan yang benar-benar bapa dan anak. Ya. Hubungan yang benar-benar antara sahabat. Hubungan yang benar-benar pencipta dan ciptaan. Jadi kita bersyukur Bapak Mama. Kemarin saya menangkap sedikit bahasa di Tias bahwa kita buat rumah doa ini adalah bahtera. Ini adalah bahtera. Seperti Nuh yang telah mengerjakan bahtera selama 100 kalau tidak salah 120 tahun. Dia mengerjakan bahtera untuk menampung keluarganya saat badai datang. Tuhan mau memusnahkan semua makhluk hidup di muka bumi. Sama seperti kita sekarang ini. Jadi kita tidak tahu waktunya Tuhan kapan. Tuhan mau ambil kita kapan. Iya Bapak. Kita tidak tahu Tuhan mau ambil kita kapan. Kami muda-muda ini juga bisa. Tuhan bisa ambil sekarang, bisa ambil. Hidup ini ibarat kita 1 minggu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sampai Sabtu. Ya, Sabtu itu yang dipikir, Sabtu itu yang kita umpamakan sebagai kita sudah tua. Kita sudah tua. Di mana di hari Senin ada bisa datang malam gelap. Di hari Selasa juga ada malam. Hari Jumat juga, hari Sabtu juga, hari Rabu dan seterusnya juga ada malam. Ya. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan, jangan pandang umur. Saya bilang teman-teman, jangan pandang umur, jangan lihat yang rambut putih, bilang, dia sudah botan, dia semua dekat. Ya, tetapi mari kita semua pandang diri kita. Kita lihat diri kita, kapan saja Tuhan bisa ambil kita. Bergabung di tempat-tempat rohani, komunitas rohani, apalagi persekutuan seperti ini, untuk kita dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Sebab hari Tuhan datang seperti pencuri, kita tidak tahu kapan. Ya. Jadi Bapak Mama, kami bersyukur malam saat ini kami bisa datang dan bisa bergabung dengan Bapak Mama di sini dan kita bisa saling berbagi. Kami juga belajar, Bapak Mama juga, kita semua di sini kita belajar untuk kita tahu siapa Tuhan kita dan kita belajar untuk hidup yang akan datang. Mungkin sekian dari saya, waktu dan kesempatan saya kembalikan. Terima kasih.